kalau nggak bisa diverifikasi nggak kita naikin. Itu harus soalnya sekarang tuh banyak media yang ngebahasnya pop culture juga. Coba beneran dia tuh cuma ngekopas info dari Twitter dari mana, ditempel di template, di post di fanpage Facebook, udah nggak ada proses verifikasinya. Kita ya meskipun yang topik kita santai ya, kayak pop culture, saya berusaha untuk tetap kayak proses verifikasi kebenaran atau enggak itu harus ada. Berarti sekarang kita bicara media sosial gitu ya, itu kan banyak bocoran-bocoran gitu Mas. Bocoran. Bocoran kayak bocoran One Piece gitu ya, bocoran Boruto gitu. Duniaku ikut juga nggak sih bikin bocoran itu? Salah satu kebijakan saya di Duniaku adalah saya berusaha sebisa mungkin nggak naikin gosip, kecuali gosipnya udah verified ya. Kalau misalnya spoiler One Piece, itu kami dulu pernah bahas, tapi sekarang enggak, karena itu ada masalah hak ciptanya serius. Karena itu kalau misalnya kita bisa spoiler One Piece, berarti kita kadang-kadang tuh ada yang ngepost gambar leak, itu sifatnya leak. Majalahnya bahkan belum beredar di Jepang, tapi udah dipost. Itu nggak bisa, sebaiknya jangan. Makanya kita stop itu. Sejak gabung idea kita stop yang spoiler itu. Kalau spoiler Marvel, nah itu lebih susah lagi. Ini spoiler Marvel itu agak susah, kenapa? Karena banyak spoiler yang nggak jelas. Waktu sebelum gabung idea kita ada gosip Marvel tertentu, kayak nanti di Spider-Man bakal ada villain ini nih. Itu kita asal naikin pernah. Tapi setelah beberapa saat habis Marvel tuh hype-nya tinggi, gosip-gosip yang nggak jelas tuh banyak. Jadi kita kebijakannya ini kudu diverifikasi sebisa mungkin. Nanya narsum lah, atau coba cek di mana lah. Kalau nggak bisa diverifikasi nggak kita naikin. Itu harus soalnya sekarang tuh banyak media yang ngebahasnya pop culture juga. Coba beneran dia tuh cuma ngekopas info dari Twitter dari mana, ditempel di template, di post di fanpage Facebook, udah nggak ada proses verifikasinya. Kita ya meskipun yang topik kita santai ya, kayak pop culture, saya berusaha untuk tetap kayak proses verifikasi kebenaran atau enggak itu harus ada. Karena kalau enggak ya nanti kalau misalnya reputasinya, wah Duniaku sukanya ngepost hoax nih, itu mahal itu. Itu mahal, soalnya ngatasinnya bisa panjang. Ngebuktiin kita nggak kayak gitu bisa panjang. Jadi kita beneran verifikasi itu penting. Oke Mas. Apalagi kalau udah soal gosip. Nah ini mungkin teman-teman di rumah gitu ya, ada yang mungkin kayak kebingungan, tadi kok bahas game, sekarang bahas anime gitu. Nah sekarang sekedar untuk informasi saja teman-teman, bahwa Duniaku itu membahas segalanya ya, khususnya untuk game, anime dan pop hari ini, kultur seperti apa, kultur sekarang, teknologi juga gitu ya Mas. Nah tapi kebetulan narasumber kita hari ini, nah dia adalah pakar di atas segalanya gitu ya. Dibilang itu juga enggak, tapi mungkin senior sih. Udah ngurusin sejak 2009. Dari 2009. Nah, ini Mas, tadi kan kita bicara proses kurasi gitu ya. Kalau dari jurnalisme hukum gitu ya, advokasi lingkungan dan sebagainya, pasti ada jelas ada narasumbernya gitu ya, ada narasumber dan sebagainya. Dan dari Duniaku, kalau misalnya kita nggak bisa ngambil dari sosmed, atau kita nggak bisa ngambil dari bocorannya dari luar gitu ya. Nah, gimana caranya bikin bocoran gitu, Mas? Nggak dibahas. Berarti nggak bisa diverifikasi berarti kan? Kita nggak bisa sumber ditanya nggak bisa jawab, atau nggak bisa jawab, dan sumber lainnya nggak ada, berarti kita nggak naikin. Berarti naikin, gitu itu termasuk gosip yang nggak bisa kita cek. Salah satu gosip yang aku baca kemarin itu Mas, apa tuh? Terkait ini ya, One Piece. Yang Luffy ibunya itu Im Sama. Oh, ya itu kan teori berarti ya. Kalau misalnya tiba-tiba kayak gitu, itu kita mungkin bahas. Tapi kita jelasin itu cuma teoris. Teoris berdasarkan bukti-bukti ini. Artikelnya tipe itu. Jadi kita nggak nge-publish itu sebagai fakta atau sebagai apa, tapi sebagai teori. Karena fan teori Duniaku juga bahas. Apa bedanya Mas, kalau cara kita nulis bocoran dengan teori seperti itu? Kalau gosip, kalau bocoran berarti bisa udah fix kalau di dunia One Piece. Di bab 1220 misalnya ya, nanti krokodil bakal kembali gitu. Misalnya gitu. Kita nyatakan sebagai fakta tuh, bakal kembali. Itu
berarti bocoran kan ya. Kalau teori ya berdasarkan ini nih ada petunjuk nih, ada siluet muncul di 1199. Siluet yang sama ya. Siluetnya bentuknya mirip kayak gini. Berarti mungkin yang muncul di sini itu. Biasanya kita pakai sudut pandang itu. Oh, berarti bukan gosip tapi lebih ke teori berdasarkan apa yang kita lihat. Itu salah ya bisa. Salah bisa. Apalagi saya ngaku kalau misalnya Eiichiro Oda itu termasuk penulis yang susah ditebak sama saya. Kadang-kadang kalau misalnya Horikoshi yang nulis My Hero Academia, Gege Akutami itu lumayan gampang nebak pola pikirnya. Tapi kalau Oda itu dia kadang-kadang kasih twist-twist gitu. Jadi teorinya bisa gagal. Pernah ketemu Oda nggak sih, Mas? Oh, belum. Dia susah. Dia kan dia kadang-kadang tuh kan bahkan foto resminya nggak ada. Oh, Dia biasanya ditutupin sama avatar ikan dia. Ada sih beberapa foto lamanya, tapi ya foto barunya biasa ditutupin atau jadi ya kita belum pernah ketemu. Orangnya emang agak private ya. Dan biasanya kayak mangaka Jepang gitu, kayak yang bikin Gintama si Sorachi itu juga mukanya nggak ketahuan. Jadi yang kita tahu cuma avatar gorilanya doang. Nah, tadi kan kita udah bicara game-game apa aja sih yang udah Mas ulik gitu ya. Nah, sekarang punya berapa stok manga di rumah? Manga saya kebanyakan saya sekarang full digital ya. Saya langganan Manga Plus. Ya, jadi Manga Plus itu aplikasi resmi dari Shueisha. Ada One Piece-nya, ada My Hero Academia, ada Jujutsu Kaisen. Saya bayar yang paket 16.000 kalau nggak salah. Itu bisa baca bab terbarunya. Ya. Tapi intinya nggak bajakan gitu ya? Iya. Masalah kalau misalnya kita bahas bajakan. Jadi saya mendukung yang itu kayak Manga Plus gitu, atau kalau misalnya ada komik Amerika juga ada layanan Marvel-nya kalau nggak salah, tapi saya udah berhenti. Ya seperti itu. Nah, kalau berarti lingkungan Mas full game semuanya, gamer semua, itu seperti apa? Redaksi duniaku. Redaksi duniaku ada 3 orang. Dan karena kita itu kan yang dibahas tadi banyak, saya bilang ada anime, ada film, ada game, dan kira-kira penguasaan kita minimal di surface level ya. Jadi ya pop culture kita lumayan lah. Jadi lingkungan redaksi dunia itu pop culture-nya lumayan. Nah, ini Mas, jadi ini ya karena terlalu banyak yang dibahas soal game, soal ini aku dapat perspektif baru juga. Ternyata tidak semudah itu ternyata tuh menulis game gitu ya. Oh iya, tidak semudah itu. Tapi ini bukan maksud meremehkan atau seperti apa ya. Soalnya yang sering aku lihat di sosmed itu kan 7 bocoran, tapi ternyata dia salah gitu. Ternyata dengar dari proses Masnya tadi ada kurasinya. Misalnya dia nggak jelas nih artikel dari mana, nggak usah kita naikin gitu. Iya. Ini gosipnya dari mana kok bener hanya ini sumbernya, kenapa nggak ada, kenapa yang lain nggak ada, dan kita cek ke yang narsumnya nggak komentar, nggak usah dinaikin. Berarti ada kode etiknya juga nggak sih Mas? Duniaku kita punya SOP yang sama dengan IDN Times, termasuk soal kode etik jurnalistiknya. Jadi ada. Dan jadi anggap saya sama kayak jurnalis IDN Times kalau misalnya soal itu. Nah, ini Mas, jika kita bawa ke pembahasan hari ini ya, kan ada banyak gitu, misalnya kayak jurnalisme yang menuntut gitu ya kan, menuntut pemerintah dan sebagainya. Nah, teman-teman dari jurnalis game ikut merasakan keresahan yang sama juga nggak sih? Ikut dong, terutama karena kita redaksi sama kayak di IDN Times yang benar-benar langsung bahas itu. Seperti apa cara-cara perlawanan dari jurnalisme game gitu, Bang? Untuk sekarang sih biasanya kita lebih ke itu sih, fact checking ya. Kalau misalnya biasanya yang bahas gitu itu IDN Times. Tapi kalau ada topik yang kebetulan berkaitan dengan pop culture, diseret-seret ya, kita coba fact checking juga. Kalau nggak salah pernah ada kasus penembakan ya. Itu waktu Duniaku masih belum bagian dari IDN. Oh, masih pisah gitu ya. Ada kasus penembakan, terus katanya ada yang bilang kalau pelaku terinspirasi dari game. Itu kami fact check, benar nggak? Kalau nggak salah nggak, itu orang sakit. Oh, berarti bukan dari game gitu ya? Iya. Wah. Ya, aku juga pernah sempat baca tuh, karena dia kecanduan game gitu ya, yang tembak-tembakan gitu. Dia nembak gitu. Kalau dalam situasi kayak gitu, soalnya pop culture itu termasuk yang paling mudah disalahkan. Nah, itu kan ada perspektif baru lagi tuh, kayak ketika semua orang menganggap gamers
itu melakukan kejahatan anak-anak yang main game itu, wah rusak nih otaknya gitu, rusak karena itu gitu. Nah, gimana sih abang sebagai jurnalis yang menuliskannya gitu? So, ya saya udah bosan sama game lama. Iya. Kalau misalnya saya udah main berbagai jenis game, termasuk game kekerasan. Iya. Kadang-kadang ada game yang nuansa sensual juga ada. Atau jangan-jangan abang bawa pisau juga nih? Enggak lah. Tapi saya ujung-ujungnya saya masih normal juga. Karena itu biasanya kalau misalnya reaksi pertamanya itu adalah langsung mengaitkan sesuatu yang negatif tuh sama game. Saya biasanya bakal mencoba buat fact checking. Untuk memastikan ini benar atau enggak. Ada kasus itu benar ada, tapi nggak banyak gitu ya. Nggak banyak, dan biasanya itu beneran kayak knee jerk reaction. Jadi reaksinya langsung ke game ini pasti salahnya game. Dan nggak bisa juga ketika satu orang kayak gitu terus kita bikin semuanya kayak begitu juga. Gitu. Nggak bisa. Minimal kita harus cek dulu ini benar nggak. Itu apakah benar itu motifnya itu ya kita cek dulu. Oke. Nah ini Bang terkait dengan ini ya. Ketika abangnya sudah lama berkecimpung di dunia game gitu, ngerasa ini nggak sih? Ngerasa kayaknya besok-besok saya mau hijrah deh, saya nggak mau main game lagi deh gitu. Atau sudah mendarah daging, seperti apa? Wah ini gimana ya? Kayaknya udah kadung mendarah daging sih. Jadi misalkan saya besok saya nggak kerja di duniaku lagi, saya masih nge-game kayaknya. Berarti jurnalismenya itu adalah bonus dari cinta gamenya. Gitu. Iya, karena kayak saya bilang tadi, saya sejak kecil juga udah nge-game. Kalau misalnya sejarahnya berubah, terus waktu 2014 tuh saya nggak gabung duniaku, saya jadi akuntan lah, jadi apa? Kayak saya bakal nge-game di side job. Punya komunitasnya nggak sih Mas untuk jurnalis game ini? Atau ada gitu? Saya salah satunya ya komunitas warga duniaku ya. Oh komunitas warga duniaku gitu. Jadi kita tuh total di Discord sama Telegram jumlah warga duniaku sekitar 1.100-an. Warga duniaku itu maksudnya apa Mas? Pembaca duniaku. Oh pembaca duniaku. Iya, para yang ngikutin game, ngikutin anime, pop culture, itu kami ada wadahnya namanya warga duniaku, tersedia di Telegram dan Discord. Itu cara gabungnya seperti apa Mas? Kalau nggak salah di beberapa artikel kami ada linknya sih. Kalau kamu mau tahu lebih banyak soal pop culture, tolong ini ada link Telegram sama Discord-nya. Atau kalau misalnya duniaku ada event, ada QRIS-nya biasanya tuh. Tinggal scan bisa masuk. Berarti pembaca juga bisa ikut menyumbang gitu ya Mas, menyumbang pikirannya gitu untuk ide-ide dari saya biasanya meskipun saya itu editor ya, saya sering nimbrung di Telegramnya sih. Saya bingung sama Discord soalnya. Saya sering ngobrol di Telegram. Kalau ada berita baru saya lihat respon orang-orangnya. Boleh di-spill dikit nggak Mas kepada teman-teman di rumah apa aja sih yang dibahas dari komunitasnya duniaku itu? Biasanya ya yang baru tuh yang rame apa? Kayak kemarin ada teaser bakal ada sesuatu soal One Piece nih katanya di Senayan. Itu saya ngepost tuh teasernya di ini. Kira-kira ini apa ya? Atau waktu kemarin ada orkestra, kan saya diundang juga tuh. Saya share beberapa keseruannya di grup warga duniaku. Terus kalau misalnya saya baru selesai review nih, biasanya kan kalau review game tuh saya dapat kesempatannya early access. Kalau udah lewat embargo, ini harus hormati embargo, harus hormati. Kalau udah lewat embargo, ini gue main duluan ya. Iya. Nah ini Mas untuk closing statement gitu ya. Nah untuk teman-teman di rumah mungkin yang ingin menjadi jurnalis game, ada pesan-pesannya nggak sih Mas? Apa yang perlu dipersiapkan dari sekarang gitu ya? Oke. Kalau berdasarkan pengalaman saya, kemampuan bahasa asing. Oh bahasa asing. Terutama ya Jepang sama Mandarin bakal jadi bonus plus kalau kalian keterima di duniaku. Tapi seenggaknya Inggris. Saat ini redaksi duniaku ada 3 ya. Saya 1 sama writer 2. Itu kami semua punya kadang-kadang dapat kewajiban, dapat tugas buat wawancara sama aktor Hollywood. Atau kadang-kadang sama developer game Jepang. Tapi developer game Jepangnya pakai interpreter. Tapi interpreternya biasanya ke Inggris. Jadi kemampuan bahasa Inggris itu mutlak. Saya pernah nanganin intern, itu saya kalau nggak salah itu juga sebelum duniaku gabung sama IDN. Intern ini dia dapat informasinya dari buku ya. Tapi kan dia ternyata Inggrisnya kurang begitu bagus. Jadi dia tuh ada salah terjemahan. Itu juga kadang-kadang kudu dicek sama editor. Nah,
Jadi benar, bahasa asing itu yang paling penting. Terus of course, kemampuan menuliskan yang kalian pikirkan ke artikel itu juga perlu dipelajari. Ya kalau soal menulis sebenarnya udah dilatih sejak bahasa Indonesia SD kan. Tapi saya tahu banyak siswa yang agak meremehkan pelajaran itu. Jadi mereka yang ditempel sama yang dipisah aja nggak tahu itu apa. Jadi kalau misalnya saya ada banyak aplikan, ya saya biasanya ya prefer yang tulisannya udah bagus. Yang saya nggak sebagai editor nggak terlalu bikin tulisan teknisnya, tapi lebih ke konten sama faktanya. Jadi Masnya bisa bahasa Jepang? Jepang nggak bisa, tapi Inggris bisa. Oh, Inggris. Konversasional sekali bisa. Soalnya wawancaranya seringnya Inggris. Okay. Tapi ada satu writer saya emang bisa bahasa Jepang dasar. Itu lumayan membantu dia waktu dari Tokyo. Jadi bahasa asing, kemampuan mentranslasikan yang kalian tulis ke dalam artikel. Soalnya gamer banyak, tapi yang bisa nulisin jadi artikel nggak banyak. Iya Mas. Iya. Nah berarti itu teman-teman, ketika teman-teman ingin menjadi seorang jurnalis game ataupun jurnalis yang berada di arah yang lebih beda dari yang kita kenal saat ini, persiapkan hal-hal yang seperti yang dikatakan Bang Fahrul tadi. Yeah. Suka dengan game, ya itu poinnya itu ya, suka dengan game. Sebenarnya kalau suka dengan game bisa dilatih. Oh bisa dilatih. Tadinya lu bisa nulis nih, lu bisa bahasa asing tapi nggak suka game, itu bisa dilatih. bukan hanya jurnalis, ada juga yang kayak streamer yang tadinya nggak suka game tapi habis jadi streamer dia mulai main game itu ada. Jadi saya rasa kemampuan main game atau suka sama anime sama film itu bisa dilatih. Nah, tapi ya itu pertama itu ya harus bisa nulis dulu ya. Iyalah. Teman-teman harus bisa nulis dulu. Jadi untuk teman-teman Persma yang mungkin menonton podcastnya Aji Jakarta ini, ya teman-teman harus bisa menulis dulu, harus mengerti dengan alur penulisannya, lalu bisa mengikuti apa yang terbaru hari ini. Betul. Ya punya jadi benar-benar melek medsos ya namanya. Ya, melek medsos, punya ini ya inovasi-inovasi apa yang akan dipikirkan. Dan yakinlah bahwasanya di era sekarang jurnalis itu tidak selalu hukum, tidak selalu politik. Karena banyak segmen gitu ya, dan bisa dimanfaatkan. Contohnya seperti di Duniaku, itu teman-teman di Duniaku sudah punya komunitas sendiri yang ribuan juga gitu. Artinya segmennya ada, dan teman-teman kami tunggu untuk memenuhi pasar gamers tanah air untuk menulis game terbaru. Oke, terima kasih. Saya Alif dari Aji Jakarta dan Fahrul dari duniaku.com. Dan sampai ketemu di podcast Judas selanjutnya.